Dentangan besi adalah musik masa kecil Soichiro Honda. Di desa kecil Hamamatsu, ia tumbuh membantu ayahnya yang seorang pandai besi, sekaligus montir sepeda. Dari bengkel sederhana itu ia belajar satu hal. Mesin adalah sesuatu yang hidup. Suatu hari, sebuah mobil lewat di jalan desa. Langka, berdebu, bising dan memikat. Soichiro mengejar mobil itu sejauh yang ia bisa, seolah ingin menangkap masa depan. Bertahun-tahun kemudian, seorang jurnalis menulis, mungkin di hari itu, Jepang mendapatkan benih transportasi masa depannya. Dan memang benar, mobil yang lewat itu menyalakan mimpi seumur hidup. Pernahkah kamu punya momen seperti itu? Satu peristiwa kecil yang membuatmu melihat hidup dengan cara berbeda. Di usia 15 tahun, Soichiro meninggalkan desanya untuk bekerja di bengkel di kota. Ia tidak langsung menjadi mekanik. Tugasnya sederhana: membersihkan lantai, mencuci suku cadang, mengerjakan apapun yang tak mau dilakukan orang lain. Namun di sanalah ia belajar. Setiap malam, ia mengamati mekanik senior bekerja, menghafal bentuk piston dan cara kerja mesin. Ia belajar bukan dari buku, melainkan dari oli yang menempel di tangannya. Bertahun-tahun kemudian, Honda pernah berkata, "Orang melihat kesuksesan saya dan berpikir itu mudah. Mereka tidak melihat bagaimana saya belajar dari ratusan kegagalan." Dan seorang sejarawan industri Jepang menulis, Honda membuktikan bahwa pendidikan formal bukan satu-satunya jalan. Ia menempa dirinya sendiri dengan kerja keras. Kalau kamu pernah berada di posisi yang dianggap kecil, mungkin kamu sedang ditempa, sama seperti Soichiro dulu. Setelah bertahun-tahun bekerja, Soichiro mendirikan bengkel piston. Ia yakin inilah awal kejayaan, tapi desainnya ditolak oleh Toyota. Alih-alih berhenti, ia memperbaiki desainnya hingga akhirnya diterima. Namun belum sempat merayakan keberhasilan, gempa bumi menghancurkan pabriknya. Lalu perang datang, dan pabrik yang dibangun dengan susah payah dibom habis. Banyak orang akan berhenti, tapi Soichiro tidak. "Kalau pabrikku hancur, aku akan membangun yang lebih besar," ujarnya. Majalah Time pernah menulis tentangnya. Honda adalah simbol Jepang pasca perang. Hancur, tapi menolak untuk menyerah. Kita pun sering berada di titik serupa. Bukan soal berapa kali kita jatuh, tapi apakah kita siap bangun lagi setelahnya. Jepang, pasca perang penuh kelaparan dan keterbatasan. Bahan bakar langka, orang harus berjalan jauh setiap hari. Soichiro melihat peluang. Ia memasang mesin bekas generator militer ke sepeda. Orang-orang terkejut. Akhirnya ada cara mudah untuk bergerak. Pesanan datang berbondong-bondong. Dari sinilah Honda Motor Company lahir. Beberapa tahun kemudian, lahirlah Honda Super Cup. Sepeda motor ringan, irit, dan tahan lama. Pengamat industri otomotif menyebut Super Cup sebagai produk yang merevolusi cara Asia bergerak. Kita mungkin tidak menciptakan motor, tapi kita selalu punya kesempatan kecil untuk menciptakan sesuatu yang memudahkan hidup orang lain. Apa ide kecil yang pernah kamu pikirkan, tapi belum kamu wujudkan? Tahun 1963, Honda mulai membuat mobil. Banyak yang meremehkan langkah ini. Perusahaan raksasa sudah menguasai pasar. Tapi Soichiro tidak gentar. Ia berkata, "Kami membuat mobil bukan untuk bersaing, tapi untuk mencintai mesin dan membuat dunia bergerak." Dari balap F1 hingga jalanan desa, Soichiro menjadi simbol inovasi dan keberanian. Salah satu rekannya pernah berkata, "Soichiro bukan hanya membuat mesin, ia membuat orang percaya bahwa Jepang bisa bangkit." Hari ini, Honda adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Dari seorang anak pandai besi desa, Soichiro membuktikan bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bahan bakar untuk mimpi yang lebih besar. Dan mungkin saat kamu mendengarkan kisah ini, ada satu mimpi di dalam dirimu yang sedang menunggu untuk dihidupkan kembali.